smile because I want a little freedom, but I can't get just what I want. No, I can't beat her. What did I do? I even think she's here and there and everywhere. I'm in the depths of despair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dia Siti Fajari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial. Sekarang saya semester 5 dan mengambil konsentrasi jurnalistik. Nah, kali ini saya akan berbagi pengetahuan kepada teman-teman semua tentang teori hukum pers. Menurut Fresiebert, Wilbur Scrum, dan Theodore Peterson dalam bukunya Four Theories of the Press 1963, teori pers dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama teori pers otoriter, yang kedua teori pers liberal, yang ketiga teori pers komunis, dan yang terakhir teori pers tanggung jawab. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama teori pers otoriter. Teori ini dikenal sebagai sistem yang tertua. Pers dalam sistem ini berfungsi sebagai penunjang negara untuk memajukan rakyat. Nah, pemerintah mengawasi secara langsung kegiatan media massa, dan di sini kebebasan pers sangat tergantung pada kekuasaan raja yang mempunyai kekuasaan secara mutlak. Teori pers otoriter ini pun berpandangan bahwa kedudukan negara lebih tinggi daripada individu dalam kehidupan sosial. Pers tidak boleh mengkritik alat-alat negara ataupun penguasa. Ditambah jenis ini berada dalam pengawasan dan kontrol negara. Itu artinya rakyat tidak mempunyai hak dalam mengaspirasi pendapatnya. Nah, kita masuk ke teori kedua, yaitu teori pers liberal. Teori ini muncul akibat revolusi industri dan adanya tuntutan kebebasan pemikiran dari negara barat, yaitu biasa disebut aufklärung ataupun pencerahan. Teori ini berpandangan bahwa manusia pada dasarnya memiliki hak-hak secara alamiah untuk mengejar kebenaran dan mengembangkan potensi bila diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat. Dan pers harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya tanpa dikekang oleh penguasa. Nah, kebebasan pers yang demikian dapat menjadi ukuran atas kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Yang ketiga, teori komunis. Teori ini berkembang karena munculnya negara Uni Soviet yang berpaham komunis. Pers komunis menuntut agar pers melakukan yang terbaik bagi pemerintah dan partai politik. Dengan demikian, ada beberapa ciri pokok dari pers komunis, yaitu yang pertama, media berada di bawah pengendalian kelas pekerja. Yang kedua, media tidak dimiliki secara pribadi. Dan yang terakhir, masyarakat berhak melakukan sensor ataupun tindakan hukum lainnya apabila dinilai tidak sesuai ataupun melanggar ketentuan. Nah, yang terakhir teman-teman, ada teori pers tanggung jawab. Teori ini muncul pada abad ke-20 sebagai protes kebebasan yang mutlak dari teori libertarian. Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab pada masyarakat. Teori tanggung jawab sosial berorientasi kepada kepentingan umum, dan tugas pers harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat melihat dan menilai tugas pers. Dan intinya, kebebasan pers harus disertai kewajiban bertanggung jawab. Baik teman-teman semua, itu tadi penjelasan dari teori hukum pers. Semoga penjelasan saya tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Oke teman-teman semua, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.